Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang konsep kehilangan, kematian, dan berduka. Yang ke-1 yaitu kehilangan. Kehilangan adalah suatu keadaan individu yang berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Faktor yang mempengaruhi reaksi kehilangan: 1. Arti dari kehilangan. 2. Solusi budaya. 3. Kepercayaan atau spiritual. 4. Peran seks. 5. Status sosial ekonomi. 6. Kondisi fisik dan psikologi individu. Bentuk-bentuk kehilangan: 1. Kehilangan orang yang berarti. 2. Kehilangan kesejahteraan. 3. Kehilangan milik pribadi. 4. Sifat kehilangan. Tipe kehilangan: A. Actual loss. B. Perceived loss atau psikologis. C. Anticipatory loss. D. 5 kategori kehilangan: 1. Kehilangan objek eksternal. 2. Kehilangan lingkungan yang dikenal. 3. Kehilangan orang terdekat. 4. Kehilangan aspek diri. 5. Kehilangan hidup. E. Fase kehilangan atau angel. Selanjutnya yaitu kematian, peristiwa alamiah yang dihadapi oleh manusia. Kematian atau death merupakan kondisi di mana secara klinis terjadi hentinya pernafasan, nadi dan tekanan darah serta hilangnya respon terhadap stimulus eksternal. Tanda-tanda kematian ada 3, yaitu mendekati kematian, saat kematian, setelah kematian. 1. Mendekati kematian. Tanda fisik: A. Penurunan tonus otot. B. Sirkulasi melemah. C. Kegagalan fungsi sensorik. D. Penurunan atau kegagalan fungsi pernafasan. E. Perubahan tanda vital. 2. Saat kematian: A. Terhentinya pernafasan, nadi, tekanan darah, dan fungsi otak. B. Hilangnya respon terhadap stimulus. C. Hilangnya kontrol atas sphinkter kandung, kemih, dan rektum atau inkontinensia. D. Hilangnya kemampuan panca indera. E. Adanya garis dasar pada mesin elektroensefalografi. 3. Setelah kematian: G. Rigor mortis atau kaku. H. Argor mortis atau dingin. I. Livor mortis atau postmortem decomposition. Tipe-tipe perjalanan menjelang kematian: 1. Kematian yang pasti dengan waktu yang diketahui. 2. Kematian yang pasti dengan waktu tidak bisa diketahui. 3. Kematian yang belum pasti. 4. Kemungkinan mati dan sembuh. Yang terakhir yaitu kemungkinan mati dan sembuh yang tidak tertentu. Yang terakhir yaitu berduka. Apa sih berduka itu? Berduka yaitu reaksi terhadap kehilangan yang merupakan respon emosional yang normal. Reaksi berduka dan teori dari proses berduka. Ada A. Teori Engels. Fase 1. Shock dan tidak percaya. Seorang menolak kenyataan atau kehilangan dan mungkin menadi diri, duduk malas, atau pergi tanpa tujuan. Yang kedua, berkembangnya kesadaran. Seorang mulai merasakan kehilangan secara nyata, takut, dan mungkin mengalami putus asa. Fase 3. Restitusi. Berusaha mencoba untuk sepakat, damai, dan dengan perasaan yang hampa atau kosong. Yang keempat, fase 4, menekan seluruh perasaan yang negatif dan permusuhan terhadap almarhum. Fase 5, kehilangan yang tak dapat dihindari harus mulai diketahui atau disadari. Yang B. Teori Kubler-Ross. Yang pertama, fase peningkaran. Kedua, fase marah. Ketiga, fase tawar-menawar. Yang keempat, fase depresi. Yang kelima, fase menerima. Yang C. Teori Matteuccio menggambarkan 5 fase kesedihan yang mempunyai lingkup yang tumpang tindih dan tidak dapat diharapkan. Durasi kesedihan bervariasi dan bergantung pada faktor yang mempengaruhi respon kesedihan itu sendiri. Yang D. Teori Rando. Yang pertama, penghindaran. Kedua, pada tahap ini terjadi shock, menyangkal, dan tidak percaya. Yang ketiga, konfrontasi. Yang keempat, akomodasi. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.